Puji Tuhan, haleluya. Berjumpa lagi dalam renungan firman Tuhan, Yesus Jawaban. Sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Engkau layak ditinggikan. Engkau layak dibesarkan di dalam kehidupan kami. Kami sadari bahwa keberadaan kami saat ini itu semua karena kemurahan Tuhan yang tidak pernah henti-hentinya di dalam hidup kami. Ada banyak kesalahan demi kesalahan yang kami lakukan, tapi Engkau terus hadir menyatakan setiap pembelaan, pertolongan dan mujizat-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami siapkan tanah hati kami untuk ditaburi kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Renungan firman Tuhan saat ini saya berikan tema, kepada siapa penebusan dibayarkan. Saudara, Yesus Kristus menebus dosa manusia. Menjadi pertanyaan, kepada siapa penebusan itu dibayarkan? Firman Tuhan berkata di dalam Injil Markus 10 ayat 45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. 1. Dosa memisahkan manusia dari Allah. Sejak kejatuhan manusia pertama di Taman Eden, dosa masuk ke dalam dunia seperti yang dituliskan di dalam Roma 5 ayat 12. Akibatnya, seluruh umat manusia berada dalam keadaan terpisah dari Allah yang kudus dan hidup dalam kutuk dosa. Tidak ada manusia yang sanggup menyelamatkan dirinya sendiri, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, seperti yang dituliskan di dalam Roma 3 ayat 23. Jadi lewat firman Tuhan kita bisa melihat bahwa masalah utama manusia bukan masalah ekonomi, bukan kesehatan, bukan konflik, melainkan dosa yang membuat manusia layak menerima hukuman kekal. 2. Siapakah yang berhak menuntut penebusan? Pertanyaan ini penting. Yesus menebus dosa manusia, tetapi kepada siapa Ia membayar tebusan itu? A. Bukan kepada iblis. Ada pandangan keliru yang mengatakan bahwa tebusan dibayarkan kepada iblis karena manusia diperbudak dosa. Ini tidak benar. Iblis bukan pemilik sah manusia, dan ia tidak layak menerima tebusan dari Allah. Tuhan tidak pernah berutang kepada iblis. B. Tebusan dibayarkan kepada keadilan dan kudusnya Allah. Dosa adalah pelanggaran terhadap kekudusan Allah. Allah adalah adil dan hukumnya menuntut hukuman atas dosa. Roma 6 ayat 23 berkata, upah dosa ialah maut. Karena itu, penebusan bukan berarti menyuap pihak lain, melainkan memenuhi tuntutan keadilan Allah. Yesus tidak membayar sesuatu kepada makhluk lain, tetapi mengorbankan dirinya sendiri sebagai pemenuhan keadilan ilahi. 1 Petrus 3 ayat 18 berkata,
Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. 3. Yesus sebagai tebusan yang sempurna. Yesus Kristus adalah satu-satunya yang layak menjadi penebus karena ia tanpa dosa. 2 Korintus 5 ayat 21. Ia adalah anak Allah yang kekal. Ia datang sebagai manusia mewakili kita di hadapan Allah. Ia menggenapi seluruh nubuat tentang Mesias. Salib adalah tempat keadilan dan kasih Allah bertemu. Di sana Yesus memikul seluruh hukuman atas dosa-dosa kita. Penebusan ini bukan dengan emas atau perak, tapi dengan darah yang mahal, darah Kristus sendiri. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. 4. Buah penebusan bagi orang percaya. Apa yang kita dapat dari penebusan ini? A. Pengampunan dosa. Kolose 1 ayat 14. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. B. Pendamaian dengan Allah. Roma 5 ayat 10. Sewaktu kita masih seteru, kita diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. C. Hidup kekal. Yohanes 3 ayat 16. Karena kasih Allah, siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. D. Status sebagai anak Allah. Galatia 4 ayat 4 sampai 5. Melalui penebusan, kita diangkat menjadi anak-anak Allah. 5. Apa tanggapan kita? Penebusan telah disediakan, tetapi perlu diterima secara pribadi. Tidak semua manusia otomatis diselamatkan. Yang menerima anugerah ini adalah mereka yang percaya dan bertobat. Itu sebabnya Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat 6. Hari ini, jika kita belum menyerahkan hidup kepada Kristus, inilah saatnya. Jangan sia-siakan darah penebusan yang mahal itu. Yesus Kristus menebus dosa manusia bukan dengan membayar kepada iblis, tetapi dengan memuaskan keadilan Allah. Ia mengorbankan dirinya sebagai pengganti kita. Penebusan ini bersifat sempurna, final, dan hanya efektif bagi mereka yang percaya kepadanya. Saudara, sama-sama kita diingatkan lewat firman Tuhan ini. Mari kita hidup dalam syukur dan kesetiaan kepada Sang Penebus yang telah membayar lunas harga dosa kita. Amin firman Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya.